Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP dimanapun Anda berada. Kembali kali ini kita belajar di rumah ilmu, saling jaga, saling bantu, mencari ilmu di rumah saja. Kali ini kita akan belajar mengenai pasar dan harga, dan pada kesempatan kali ini didampingi oleh saya, Bapak Widadi Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 32 Surabaya. Dan selalu Bapak ingatkan, selalu melaksanakan protokol COVID-19, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker apabila keluar rumah. Anak-anakku yang saya cintai, pada kali ini kita belajar mengenai pasar dan harga. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah proses pembelajaran ini nanti, kalian bisa menjelaskan pengertian dari pasar. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur pasar. Yang ketiga, menyebutkan fungsi pasar, kemudian jenis-jenis pasar, dan menjelaskan pengertian harga. Namun demikian, sebelum kita lebih lanjut mempelajari mengenai pasar dan harga, baiklah kita jalan-jalan dulu melihat pasar-pasar yang ada di sekitar kita. Baik, setelah kita melihat gambar-gambar pasar yang ada di sekitar kita, yang pertama, apa toh yang dimaksud dengan pasar itu? Pengertian pasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengertian pasar secara umum. Pengertian pasar secara umum bisa dilihat di seperti ini. Fokus pengertian pasar secara umum yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi yang perlu diperhatikan bahwasanya pasar menurut pengertian umum atau pengertian sehari-hari itu adalah suatu tempat. Tempat untuk apa? Tempat bertemunya penjual. Penjual sama siapa? Penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Sehingga pada pasar pengertian secara umum ini, pasar itu ada 5 unsur atau 5 unsur pasar. Yang pertama, ada tempat. Yang kedua, ada penjualnya. Yang ketiga, ada barangnya. Yang keempat, ada pembelinya. Dan yang terakhir, terjadi transaksi jual beli. Bayangkan apabila ada tempat tapi tidak ada penjualnya, jelas tidak akan terjadi pasar. Ada tempat, ada penjual, tapi belum ada pembelinya, juga tidak terjadi pasar. Ada tempat, ada penjual, ada pembeli, tapi tidak terjadi transaksi jual beli. Tentu saja tidak terjadi adanya pasar menurut pengertian secara umum. Namun demikian, pengertian pasar ini tidak hanya pengertian secara umum,
ada pengertian pasar secara luas. Coba kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada pasar pesawat terbang. Siapakah yang menjadi pasar pesawat terbang? Yang menjadi pasar pesawat terbang yaitu masyarakat yang memerlukan perjalanan jarak jauh dengan waktu yang singkat. Tentu saja dengan mempunyai kekuatan ekonomi yang tinggi. Contoh lagi, pasar perguruan tinggi Fakultas Kedokteran. Siapa yang menjadi pasar adalah mereka lulusan dari SLTA. Jadi menurut pengertian luas, pengertian pasar menurut arti luas yaitu keseluruhan permintaan dan penawaran akan barang maupun jasa. Selanjutnya akan kita pelajari mengenai fungsi pasar. Coba diperhatikan di sini. Pasar fungsinya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, fungsi distribusi. Kita lihat gambar di sini. Yang dimaksud dengan distribusi yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang maupun jasa dari produsen penghasil kepada konsumen atau si pemakai. Sedangkan fungsi pasar yang kedua yaitu fungsi promosi. Yang dimaksud dengan promosi yaitu memperkenalkan produk atau hasil kepada masyarakat luas agar produknya itu nanti dikenal di masyarakat dan bisa dibeli oleh masyarakat. Jadi di pasar seorang produsen bisa memperkenalkan produknya sehingga produk tersebut bisa diketahui atau dikenal oleh masyarakat dan masyarakat mengetahuinya, tertarik dan melakukan pembelian. Sedangkan fungsi pasar yang ketiga yaitu pasar sebagai pembentuk harga. Gimana prosesnya? Di mana pasar itu tempat si produsen memasarkan barangnya, pembeli membeli barangnya, terjadi transaksi jual beli melalui tawar menawar, terjadilah kesepakatan harga dari tawar menawar tersebut yang disebut harga pasar.